Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiawan dengan NIM E2019-2322 akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Ini saya sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja saya lanjutkan mengenai peluang industri kreatif. Industri kreatif sangat responsif terhadap fenomena-fenomena sosial konsumen. Sebaliknya, konsumen juga sangat responsif terhadap barang-barang dan jasa-jasa baru yang unik dan diciptakan industri kreatif. Oleh sebab itu, industri kreatif akan merespon balik dari konsumen dengan cara menciptakan produk-produk yang berkarakter baru. Dengan daya respon dan fleksibilitas, maka permintaan konsumen telah mengubah pendekatan dalam orientasi industri dari supply driven, yaitu industri yang merespon konsumen, ke demand driven, yaitu pendekatan industri yang berorientasi untuk merangsang permintaan dan proses produksinya tidak di suatu tempat tetapi tersebar. Perkembangan industri jasa lebih cepat daripada perkembangan industri barang, seperti tampak pada industri jasa transportasi, keuangan, dan telekomunikasi. Kemudian, Indonesia merupakan negara yang memprakarsai resolusi PBB untuk ekonomi kreatif. Proposal ini mengakui kebutuhan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk industri kreatif. Hopkins di tahun 2001 menemukan kehadiran gelombang ekonomi kreatif yang dapat ditelusuri sejak tahun 1996. Arvani dan Dadari di tahun 2012, menurutnya ekonomi baru telah muncul terkait dengan perkembangan industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, royalti, dan desain. Lanjut ke tantangan industri ekonomi kreatif. Dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia tentu saja akan berhadapan dengan banyak tantangan, terutama tantangan berupa masuknya pelaku bisnis kreatif ke Indonesia. Tantangan tersebut antara lain yaitu yang pertama, pesaing luar negeri. Tantangan yang dihadapi mengenai pelaku industri kreatif luar negeri adalah bermunculannya SDM yang asing yang memiliki kreativitas tinggi dan penguasa teknologi maju. Kemunculan pesaing luar negeri dengan membawa brand luar negeri menciptakan mage bahwa menggunakan barang luar negeri jauh lebih bergengsi. Kemudian yang kedua yaitu masuknya budaya asing. Masuknya budaya barat yang baik dan yang bersifat mengakulturasi budaya lokal maupun mensubstitusi merupakan tantangan bagi pengembangan usaha kreatif yang berdasarkan pada budaya lokal. Masuknya pengaruh asing akan mengikis budaya aslinya sehingga produk kreatif pun menjadi kehilangan jati dirinya. Yang ketiga yaitu rendahnya apresiasi masyarakat terhadap profesi kreatif. Paradigma berpikir masyarakat sejak dulu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan seni merupakan pekerjaan yang tidak menjamin kemakmuran. Usaha kreatif merupakan salah satu sektor yang mengandung unsur seni di dalamnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu standar profesi. Standar profesi mencerminkan kompetensi dan profesionalitas suatu profesi. Standar profesi merupakan pengakuan ahli terdapat kompetensi suatu profesi. Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan ide kreatif ini, ada kecenderungan sulit dalam menemukan dan menentukan indikator yang pasti mengenai tingkat kreativitas dan menentukan ukuran kompetensi yang akan digunakan. Kemudian yang kelima yaitu bahan baku. Bahan baku yang paling penting namun tidak berwujud dalam industri kreatif adalah kreativitas. Bahan baku lain yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha adalah bahan baku material pokok. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, perubahan teknologi. Subsektor permainan interaktif, periklanan, percetakan, film, video, dan radio sangat rentan terhadap perubahan teknologi. Investasi teknologi dalam subsektor tersebut relatif tinggi dan ketika muncul perubahan teknologi dengan teknologi yang lebih canggih dan penguasa dituntut untuk mengganti teknologinya agar tidak kalah bersaing. Demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.